Nama saya Zrandika Putra Basya, NIM 211093245 dari kelompok 1B Praktikum Perencanaan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan waktu baku dari stasiun kerja perakitan kepala truk. Untuk tahapannya, yang pertama kita harus mengukur waktu siklus, kemudian menghitung waktu penyesuaian dengan tiga metode, kemudian menghitung waktu normal berdasarkan nilai faktor penyesuaian, dan menghitung kelonggaran, dan akhirnya menghitung waktu baku berdasarkan nilai kelonggaran dan waktu normal. Waktu siklus adalah waktu pekerja menyelesaikan pekerjaannya saat diamati pada waktu itu juga. Untuk rumusnya sendiri adalah sigma XI dibagi dengan N, di mana XI adalah waktu pengamatan ke I, dan N adalah jumlah pengamatannya. Selanjutnya, faktor penyesuaian. Penyesuaian yang kita berikan apabila pengamat atau pengukur meyakini bahwa waktu siklus yang kita dapat itu tidak wajar akibat beberapa hal, seperti adanya kondisi yang termotivasi, grogi karena merasa diamati, dan hal lainnya, sehingga waktu yang kita dapat tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya, bisa lebih lambat atau lebih cepat. Untuk penyesuaian dilambangkan dengan P, dan jika operator bekerja lebih cepat dari biasanya, maka P-nya itu besar dari satu. Jika lebih lambat, maka P kecil dari satu. Dan jika sesuai dengan biasanya, maka P sama dengan satu. Yang pertama, faktor penyesuaian metode SUMAR. Metode SUMAR di sini memberikan patokan-patokan penilaian melalui kelas-kelas kinerja dan setiap kelas memiliki nilainya sendiri-sendiri. Untuk kelas serta nilai penyesuaian masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel, mulai dari kelas pur sampai dengan superfast. Untuk nilai penyesuaiannya di sini, misalnya kita memiliki kinerja yang tergolong ke dalam kelas fast, maka nilai penyesuaiannya adalah 90. Maka untuk menghitung faktor penyesuaiannya adalah nilai penyesuaian dibagi 60. Maka akan diperoleh nilai 1,5. Kenapa dibagi nilai 60? Karena nilai 60 di sini adalah nilai dalam kondisi kerja yang tergolong dalam normal atau kondisi kerja yang ideal. Selanjutnya, metode Westinghouse. Metode ini menghitung penilaian pada empat faktor yang dianggap menentukan kewajaran dan ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Untuk tabel serta nilai dari masing-masing kelas serta simbol dapat dilihat pada tabel. Dan di sini ada contoh perhitungannya. Misalnya pada keterampilan itu kita memiliki keterampilan tergolong dalam kelas FAIR, maka simbolnya adalah S1 dengan nilai minus 0,05. Kemudian untuk usahanya itu tergolong dalam kelas good dengan simbol C2 dan nilai penyesuaiannya adalah plus 0,02 sehingga total dari keempat faktor tersebut dijumlahkan dan memperoleh nilai sebesar minus 0,03. Maka untuk mencari nilai faktor penyesuaiannya adalah satu dikurang dengan 0,03 sehingga dapat nilai P-nya adalah 0,97. Selanjutnya adalah metode objektif. Metode objektif memiliki perhitungan dengan memperhatikan kedua faktor, yaitu ada kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Berikut ini tabel tingkat kesulitan pekerjaan mulai dari keadaan lambang, penyesuaian, anggota badan terpakai, hingga berat beban yang terdapat pada tangan atau kaki. Misalnya ada perhitungannya dengan P1 sama dengan 0,9, artinya kecepatan kerja yang tergolong lambat karena nilai P-nya itu lebih kecil dari satu. Kemudian ada P2 yang dihitung sebagai berikut dengan bagian badan yang dipakai disimbolkan dengan C dengan nilai penyesuaian 2 hingga berat yang terdapat pada tangan atau kaki itu disimbolkan dengan B5 dan nilai penyesuaian 13. Seluruh nilai penyesuaian ini dijumlahkan mendapatkan sebesar 23. Kemudian untuk mencari nilai P2-nya adalah 1 ditambah 23 dibagi 100 sama dengan 1 ditambah 0,23 sama dengan 1,23. Yang kemudian untuk mencari nilai faktor penyesuaian keseluruhannya adalah P1 dikali P2. Ini 0,9 dikali 1,23 sama dengan 1,11. Selanjutnya waktu normal. Waktu normal merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Untuk rumusnya, itu adalah waktu siklus rata-rata dikalikan dengan faktor penyesuaiannya. Kelonggaran. Pemberian kelonggaran ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada operator untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukannya, sehingga waktu baku ini diperoleh dapat dikatakan data waktu kerja yang lengkap dan mewakili sistem kerja yang diamati. Kelonggaran yang diberikan antara lain adalah kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, di mana kelonggaran ini bagi pria adalah 2% hingga 2,5%, sedangkan untuk wanita 2,5% sampai dengan 5%. Kemudian kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah dan kelonggaran yang tidak dapat dihindarkan. Berikut ini adalah tabel nilai kelonggaran untuk rasa lelah, di mana ada beberapa faktor yaitu tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, hingga keadaan lingkungan yang baik. Misalkan dari tabel diperoleh untuk kelonggaran untuk rasa lelah dan kelonggaran pribadi itu sebesar yang pertama untuk kelonggaran rasa lelah itu untuk faktor yang pertama tenaga yang dikeluarkan itu 7, untuk sikap kerja itu 0, untuk gerakan kerja itu 3, untuk kelelahan mata itu 5,
keadaan temperatur tempat kerja itu 2,5, keadaan atmosfer itu 0, dan yang terakhir keadaan lingkungan yang baik itu 2, sehingga diperoleh nilai untuk kelonggaran rasa lelahnya adalah 19,5%. Dan dari hambatan yang tak terhindarkan itu sebesar 5%. Maka jumlah total kelonggaran yang kita peroleh adalah 19,5% ditambah dengan 5%, yaitu 24,5%. Selanjutnya yang terakhir waktu baku. Dan waktu baku ini adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu baku merupakan waktu untuk satu siklus lengkap dari suatu operasi dengan metode yang dianjurkan setelah dikombinasikan dengan faktor penyesuaian yang tepat dan kelonggaran yang masih dalam batas kontrol operasi. Untuk rumus sendiri, waktu baku itu sama dengan waktu normal dikali dengan satu ditambah dengan allowance kelonggaran yang telah kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data untuk menghitung waktu baku dari stasiun kerja perakitan kepala truk. Di sini kita sudah memperoleh untuk percobaan serta waktu masing-masing pengamatannya. Di sini ada 10 kali pengamatan atau pengukuran dengan waktu yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk mencari waktu siklusnya itu berdasarkan rumus kita dapat mencari rata-ratanya dengan rumus yang ada pada Excel juga dengan menggunakan rumus average dan memblok data waktu detiknya dan enter. Maka akan diperoleh untuk nilai waktu siklusnya adalah 719,6 detik untuk stasiun kerja perakitan kepala truk. Selanjutnya kita akan menghitung nilai faktor penyesuaian dengan metode SUMART. Adapun metode SUMART memiliki beberapa parameter. Berdasarkan pengamatan, kita memperoleh bahwa kinerja dari operator kepala truk itu adalah good plus karena dalam proses perakitan operator memiliki kinerja yang cukup baik dari beberapa percobaan. Semakin banyak percobaan maka semakin menurun untuk nilai waktu siklusnya sehingga dapat tergolong cukup cepat. Namun ada beberapa kesalahan seperti komponen yang tidak sesuai pada tempatnya sehingga adanya gerakan pengulangan akibat mungkin human error atau kelelahan. Mungkin di sini nilai penyesuaiannya itu 75 karena untuk yang tergolong dalam kelas good plus. Kemudian untuk faktor penyesuaiannya adalah 75 dibagi 60 sehingga diperoleh untuk nilai faktor penyesuaiannya adalah 1,25. Berdasarkan nilai faktor penyesuaian ini, kita langsung dapat mencari waktu normalnya adalah rumusnya adalah waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaiannya. Karena waktu siklus sehingga diperoleh untuk waktu normal dari metode SUMART adalah 899,5 detik. Lanjut ke metode Westinghouse. Untuk metode Westinghouse ini, ada pun beberapa parameternya, antara lain adalah faktor, kelas, simbol, nilai, serta faktor penyesuaiannya. Baik, berdasarkan pengamatan, untuk faktor keterampilan usaha, kondisi dan konsistensi itu diamati yang pertama keterampilan tergolong dalam kelas good skill, sama usaha itu tergolong dalam kelas good effort, kondisi kerja tergolong kelas good, konsistensi tergolong dalam kelas good. Hal ini dikarenakan pada keterampilan ini dan usaha itu untuk proses perakitan sudah cukup terlihat bahwa operator cukup memahami dan menguasai apa saja komponen-komponen yang harus dirakit pada proses perakitan dan pada kondisi kerja di sini tidak terlalu mempengaruhi operator karena kondisi kerja cukup memadai. Kemudian untuk konsistensi juga semakin banyaknya percobaan dan semakin sedikit waktu pengamatan yang dihasilkan maka konsistensinya tergolong dalam kelas good. Sehingga untuk berdasarkan nilai-nilainya berdasarkan tabel kita dapat melihat bahwa simbol C1 itu adalah untuk good skill, simbol good effort itu adalah C2, simbol untuk good itu adalah C. Kemudian untuk nilai masing-masing kita peroleh dari tabel 0,06, 0,02, 0,02, dan 0,01. Dan untuk mencari nilai faktor penyesuaiannya, keempat nilai dari nilai penyesuaian masing-masing faktor kita jumlahkan menjadi 0,11. Kemudian kita tambah dengan satu untuk mencari nilai faktor penyesuaiannya sehingga diperoleh nilai faktor penyesuaiannya adalah 1,11. Kemudian untuk waktu normal dapat langsung kita cari juga dengan waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaiannya. Maka diperoleh untuk waktu normal pada proses perakitan kepala truk dengan metode Westinghouse adalah 798,756 detik. Selanjutnya adalah perhitungan faktor penyesuaian dengan metode objektif. Adapun beberapa parameter harus kita tuliskan terlebih dahulu.
Baik, di sini kita sudah mendapatkan beberapa parameter yang kita perlukan, yaitu antara lain ada kesulitan pekerjaan, di mana kesulitan pekerjaannya itu dapat dilihat pada tabel, dan ini kita amati berdasarkan bagaimana kondisi stasiun kerja perakitan kepala truk tersebut. Pada anggota badan terpakai, keadaannya adalah lengan atas bawah, dan seterusnya. Hal ini berarti pada anggota badan yang terpakai adalah lengan atas, bawah, dan seterusnya. Kemudian untuk pedal kaki, pada kondisi kerja stasiun kerja perakitan tersebut tidak ada menggunakan pedal kaki, sehingga tanpa pedal atau satu pedal dengan sumbu di bawah kaki dengan lambang F. Kemudian untuk penggunaan tangan, pada proses perakitan tersebut, kedua tangan operator digunakan untuk melakukan proses perakitan. Jadi kedua tangan saling bantu atau bergantian dengan lambang H. Kemudian koordinasi mata dengan tangan itu adalah konstan dan dekat. Hal ini dikarenakan pada proses perakitan itu ada beberapa part yang harus dipasang dengan teliti seperti mur dan sekrup agar terpasang dengan presisi. Kemudian untuk peralatan itu perlu kontrol penekanan. Hal ini dikarenakan pada peralatan ini kami menggunakan obeng serta kunci yang akan digunakan untuk memasang mur dan sekrup. Maka harus diperlukan kontrol dan penekanan yang pada alat-alat yang digunakan. Sementara untuk berat bebannya di sini untuk proses perakitan kepala truk tersebut tidak terlalu berat, hanya sekitar 0,45 kilo. Sehingga untuk lambangnya adalah B1. Kemudian dari lambang dan keadaan ini kita dapat mencari nilai penyesuaiannya antara lain ada 5, 0, 0, 4, 2, 2. Dan untuk P1-nya itu 1 karena kecepatan kinerja atau kecepatan kerja dari si operatornya itu tidaklah lambat dan tidak juga terlalu cepat. Jadi itu harus sesuai dengan biasanya. Jadi untuk nilai P1-nya adalah 1. Sementara untuk nilai P2 di sini berdasarkan rumus adalah 1 ditambah dengan total atau sum dari seluruh nilai penyesuaian yang kita hitung sebelumnya dibagi dengan 100. Jadi diperoleh untuk nilai P2-nya adalah 1,13. Maka untuk mencari nilai faktor penyesuaiannya adalah P1 dengan dikalikan dengan P2. Diperoleh nilai faktor penyesuaiannya adalah 1,13. Berdasarkan nilai faktor penyesuaian ini, kita dapat menghitung waktu normalnya, yaitu waktu siklus dikali dengan nilai faktor penyesuaiannya. Maka diperoleh untuk nilai waktu normal pada metode objektif ini adalah 813,148 detik. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kelonggaran atau allowance-nya untuk menghitung waktu baku. Di sini ada pun beberapa parameter yang harus kita tuliskan terlebih dahulu. Ada faktornya, kemudian ada keterangannya, ada contoh pekerjaan, serta nilai kelonggarannya. Oke, baik, berdasarkan kondisi dari stasiun kerjanya, maka ada beberapa faktor yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada tenaga yang keluarkan sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata hingga keadaan lingkungan yang baik. Di sini keterangannya yang pertama itu ada tenaga yang dikeluarkan itu dapat diabaikan karena pada proses perakitan ini tidak melakukan pekerjaan yang berat, hanya melakukan proses perakitan dengan menggunakan obeng, maka tenaga yang dikeluarkan itu sangat sedikit sehingga keterangannya itu dapat diabaikan. Untuk muncul pekerjaannya, atau pekerjaan di meja dalam kondisi duduk, maka kelonggarannya adalah 0%. Sebenarnya untuk sikap kerjanya itu sudah disebutkan sebelumnya, dia duduk dengan kelonggarannya adalah 1%, sesuai dari tabel yang ada ditampilkan. Kita akan menggunakan nilai kelonggaran yang tersedia di sini. Kemudian di sini ada gerakan kerjanya itu merakit dengan obeng, maka kelonggaran juga 0%. Kemudian ada kelelahan mata, ini di sini adalah pendangan terus-menerus dengan fokus yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan pada proses perakitan kita memerlukan fokus untuk melakukan perakitan pada komponen-komponen yang ada agar sesuai dengan
proses perakitan. Kemudian untuk keadaan temperatur tempat bekerjanya normal, sehingga pelanggaran juga 0%, keadaan atmosfer juga 0, dan keadaan lingkungan yang baik, lingkungan yang baik juga dengan 0. Dengan untuk total pelanggarannya, kita akan mencari total pelanggarannya dengan menjumlahkan seluruh hasil masing-masing total pelanggaran dari masing-masing faktor. Jika diperoleh untuk total pelanggarannya adalah 9%, dan hambatan tak terhindarkan di sini karena operator pada proses perakitan kepala truk ini adalah wanita, maka untuk hambatan tak terhindarkannya kita mengambil 5% sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada tabel, yaitu wanita 2 sampai dengan 5%. Nah, kan untuk total pelonggarannya adalah 9 ditambah dengan 5%, yaitu 14%. Berdasarkan total kelonggaran ini, maka kita dapat mencari waktu baku dari masing-masing faktor penyesuaian dari masing-masingnya telah kita hitung. Nah, di sini dapat kita tulis terlebih dahulu masing-masing metodenya. Berdasarkan perhitungan, kita memperoleh bahwa metode Westinghouse em, menghasilkan waktu baku yang paling kecil, maka berdasarkan waktu baku ini kita akan memilih metode Westinghouse sebagai waktu baku yang akan kita gunakan untuk proses perakitan kita. Karena semakin kecil waktu baku yang dihasilkan, maka semakin efisien pula dalam proses perakitan kita karena akan semakin cepat menghasilkan produk yang kita rakit. Pada metode Westinghouse ini, metode ini mempertimbangkan seperti keterampilan usaha, kondisi kerja, maupun konsistensi yang merupakan berasal dari penilaian si operatornya itu sendiri. Sehingga untuk pendekatan metode estimasi ini sangat fleksibel untuk menyelesaikan permasalahan waktu baku kita. Sekian video penjelasan saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.